Topik pada pertemuan kali ini akan membahas tentang barang publik dan sumber daya milik bersama. Adapun yang menjadi subtopik yang akan dibahas pada materi ini adalah pertama, definisi barang publik, karakteristik barang publik, jenis-jenis barang publik, masalah pemanfaatan barang publik, dan penentuan harga barang publik. Kemudian, sumber daya milik bersama, permasalahan dalam sumber daya milik bersama, serta hal penting pada sumber daya milik bersama. Poin pertama yaitu definisi barang publik. Apakah yang dimaksud dengan barang publik? Barang publik merupakan barang yang dapat dinikmati kegunaannya tanpa adanya batasan atas penggunaannya dan sebisa mungkin seseorang tidak mengeluarkan biaya untuk mendapatkan barang tersebut. Barang publik juga disebutkan barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi individu lain atas barang tersebut. Poin kedua yaitu karakteristik barang publik. Barang publik memiliki 4 karakteristik. Di antaranya, yang pertama, barang rival atau barang yang tidak mungkin dikonsumsi oleh orang yang sama. Kedua, barang non-rival atau barang yang dapat digunakan oleh banyak orang. Ketiga, barang excludable atau barang yang penggunaannya dibatasi untuk dapat dinikmati. Dan terakhir, barang non-excludable atau barang yang tidak dibatasi siapapun penggunanya dan bebas dinikmati oleh banyak orang. Ketiga, jenis-jenis barang publik. Adapun jenis-jenis barang publik terbagi 2, yaitu barang publik murni dan barang publik tidak murni. Yang dimaksudkan dengan barang publik murni adalah abstraksi yang diadopsi untuk memberikan kasus benchmark terhadap yang lain dan dapat dinilai. Kedua, barang publik tidak murni. Barang tidak murni menempati daerah yang luas antara barang publik murni dan barang swasta murni. Dalam pemanfaatan barang publik ada 4 masalah yang dihadapi, yaitu pertama, pemanfaatan barang publik cenderung berlebihan. Kedua, barang publik tidak memiliki standar harga. Ketiga, tidak adanya keuntungan membuat orang-orang tidak mau untuk menyediakannya. Dan yang terakhir, utilitas yang diperoleh dari barang publik murni adalah fungsi peningkatan persediaan dan fungsi penurunan penggunaannya. Kemudian, penentuan harga barang publik. Barang atau jasa yang dihasilkan oleh pemerintah dan dijual di pasar oleh pemerintah dapat dijual dengan harga serta dapat juga dijual tanpa harga. Sehingga pemerintah dapat menghasilkan barang dan menyediakannya untuk masyarakat tanpa pembayaran sama sekali. Selanjutnya, sumber daya milik bersama. Apakah yang dimaksud dengan sumber daya milik bersama? Barang sumber daya milik bersama disebut bersifat kompetitif dalam hal konsumsi, tetapi tidak dapat dikecualikan. Seperti barang publik, sumber daya tersedia secara gratis bagi siapa saja yang ingin menggunakannya. Penggunaan sumber daya bersama oleh satu orang dapat mengurangi kemampuan orang lain untuk menggunakannya. Dalam sumber daya milik bersama juga ditemukan permasalahan atau disebut tragedi commons. Ketika seseorang menggunakan sumber daya umum, ia mengurangi kebermanfaatan barang bagi orang lain. Aristoteles menyebutkan apa yang umum bagi banyak orang paling tidak diperhatikan. Karena semua orang lebih menghargai apa yang menjadi milik mereka sendiri daripada apa yang mereka miliki bersama dengan orang lain. Terakhir, hal penting pada sumber daya milik bersama meliputi udara dan air bersih, jalanan umum, serta ikan, paus, dan satwa liar. Pertama, udara dan air bersih. Pemerintah tidak melindungi lingkungan secara memadai. Polusi merupakan eksternalitas negatif yang diatasi dengan peraturan. Kedua, jalanan umum. Kemacetan terjadi karena jalanan digunakan bersamaan dengan jumlah pengendara pada waktu yang sama dan pemerintah menyelesaikannya dengan biaya tol kepada pengemudi. Ketiga, ikan, paus, dan satwa liar. Spesies hewan merupakan sumber daya milik bersama, maka dibutuhkan kerjasama dengan negara lain untuk menyelesaikan permasalahannya. Penutup. Pada akhir pertemuan hari ini, ada tugas mandiri yang dapat saudara kerjakan. Silahkan baca dan analisis kasus mengenai topik barang publik dan sumber daya milik bersama yang terjadi di Indonesia. Berikan pendapat saudara pada link yang tertera. Sampai bertemu di topik selanjutnya. Terima kasih.